Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bimbingan karir masa depan. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengenal bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan pada diri mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengenal jenis-jenis perguruan tinggi. Tentang materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenal bakat, minat, dan potensi diri peserta didik. Nah, fakta tentang studi lanjut atau memilih program studi menunjukkan bahwa peserta didik yang tamat SMA sederajat belum semuanya didasarkan atas bakat, minat, dan kompetensi diri mereka. Selanjutnya yaitu pengertian dari bakat. Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia. Bakat adalah karunia Tuhan yang diberikan pada setiap manusia dengan segala keunikannya. Setiap orang hendaknya dapat mengasah dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh masing-masing orang atau individu. Tadi pengertian dari bakat, dan sekarang pengertian dari minat. Nah, minat merupakan daya yang mengarahkan individu untuk memanfaatkan waktu luang dalam melaksanakan hal-hal yang paling disenangi untuk dilakukan. Dan minat merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam merencanakan studi lanjut. Jika seseorang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya, maka akan menyebabkan kurang tergalinya potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebaliknya, ketika seorang memilih jurusan dalam bidang yang diminatinya, potensi yang dimilikinya akan berkembang karena dia akan menikmati pilihan studinya tersebut, sekalipun itu banyak tantangannya. Jadi, dengan mengetahui bakat, minat, potensi diri mereka, seseorang dapat melakukan diagnosa dan prediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Nah, pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga atau institut. Pekerjaan dipilih berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Meskipun terdengar sederhana, namun faktanya menemukan minat dan bakat adalah suatu proses yang sangat sulit, karena setiap orang lahir tanpa membawa rincian tentang ketertarikan dan kemampuan bawaan, menurut Genendra tahun 2018. Jadi, jurusan yang didasarkan pada bakat dan didukung dengan minat yang tinggi akan menjadikan peserta didik merasa lebih sempurna untuk mengerjakan berbagai tugas dan menjalani perkuliahan dengan baik. Berbeda jika peserta didik hanya didorong oleh keterpaksaan, hanya menggantungkan pilihan pada suatu prestis atau gengsi, suatu perguruan tinggi tertentu, maka hasilnya pun tidak akan sempurna. Selanjutnya yaitu mengenal kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri adalah fondasi untuk mengembangkan diri. Mengenal diri sendiri, mengenali pola diri yang ada pada peserta didik dalam merespon sebuah keadaan. Respon yang mereka berikan ketika terjadi atau mengalami sesuatu dapat berupa pikiran yang muncul, perasaan yang hadir, perkataan, sikap, atau perbuatan. Menerima diri sendiri berarti jujur terhadap diri sendiri tentang sampai di mana kekurangan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga mereka mampu untuk menghargai diri mereka sendiri, menurut Genendra tahun 2018. Jadi ketika peserta didik menghargai diri sendiri, maka mereka akan mencintai dirinya dan percaya bahwa mereka adalah yang terbaik. Sehingga peserta didik akan mampu untuk membangun kepercayaan diri yang
kuat dalam situasi apapun. Sebaliknya, ketika peserta didik tidak memiliki keyakinan dan keteguhan yang tinggi terhadap apa yang ingin dia capai, maka akan sulit untuk menentukan dan mencapai target. Nah, berikut beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh setiap peserta didik untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka berharga dengan segala apa yang ada pada dirinya. Yang pertama yaitu jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, membuat pribadi yang menakjubkan, karena kepercayaan diri tidak dapat dikembangkan hanya dalam satu malam saja, tetapi setiap peserta didik dapat membuat usaha untuk mengikuti langkah tersebut. Yang ketiga, bangga dengan kelebihan diri sendiri. Yang keempat, jangan pernah terpuruk. Dan yang terakhir itu, jangan memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Yaitu pengenalan diri. Kemampuan seseorang dalam melihat kekuatan dan kelemahan dalam diri sehingga individu dapat memiliki kepekaan yang bersifat responsif terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungan individu. Berada disebut pengenalan diri. Individu yang dapat mengenali diri secara lebih baik akan dapat dengan mudah menjalankan hidup secara efektif. Potensi yang dimiliki individu merupakan aset yang dimiliki seseorang dalam melakukan aktualisasi diri, guna menjawab permasalahan dan tantangan hidup di masa yang akan datang. Dalam pembentukan konsep diri, pengenalan diri merupakan jalan menuju penyesuaian antara diri sendiri dengan lingkungan. Konsep diri menurut Grinder, Aryani dan Rais pada tahun 2017 merupakan cara pandang individu terhadap dirinya baik secara fisik, psikis, moral maupun sosial. Cara pandang individu tersebut merupakan harapan hidup yang dicita-citakan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu mengenal diri sendiri. Nah, dalam kehidupan seseorang dapat mengenal dan memahami dirinya melalui dua cara. Yang pertama, refleksi diri atau mendengarkan diri sendiri, dan yang kedua, mendengarkan orang lain. Nah, refleksi diri sendiri itu atau mendengarkan diri sendiri itu merupakan cara individu mengenali dan menuliskan atau mengungkapkan dirinya melalui proses berpikir reflektif. Misalnya apa, mengapa, dan bagaimana individu itu terhadap lingkungannya. Dan yang kedua itu mendengarkan orang lain, yaitu berusaha meminta umpan balik tentang cara pandang terhadap suatu masalah. Yaitu cara individu mengenal diri terhadap lingkungan melalui interaksi individu dengan orang lain, belajar mendengar, memberikan umpan balik, saran dan masalah menjadi individu semakin mudah dalam mengenal dirinya. Menurut teori perkembangan Harlock, peserta didik SMA berada pada usia yaitu 14-17 tahun, di mana pada rentang usia tersebut seseorang mulai mencari identitas dirinya. Dalam hal ini menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual mereka, menurut Harlock tahun 2017. Dan pada aspek intelektual, seseorang atau peserta didik SMA memiliki tugas perkembangan karir, yaitu menentukan studi lanjut ke perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi itu adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang tinggi. Perguruan tinggi juga merupakan suatu pendidikan yang ditempuh setelah seseorang tamat SMA. Perguruan tinggi terdiri dari beberapa jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Nah, berikut beberapa jenis-jenis perguruan tinggi, yaitu universitas. Definisi dari universitas itu sendiri adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
Di dalam universitas ini ada fakultas-fakultas. Nah, fakultas itu sendiri adalah bagian dari universitas yang mendidik mahasiswa dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Teknik. Dan di setiap fakultas ada berbagai program studi yang dibagi berdasarkan rumpunnya. Selanjutnya yaitu institut. Definisi dari institut itu sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenis. Misalnya, institut teknologi yang hanya berfokus pada bidang teknologi saja. Ya, dan selanjutnya institut kesenian hanya berfokus pada bidang seni saja. Dan yang terakhir institut pemerintahan hanya berfokus pada bidang pemerintahan saja. Dan di dalam institut ada beberapa fakultas yang dimana setiap fakultas terbagi menjadi beberapa program studi. Nah, kelebihan dari institut itu sendiri yang pertama, institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan juga vokasi. Yang kedua, sebagian institut bekerja sama dengan dinas seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau biasa disebut IPDN. Selanjutnya yaitu sekolah tinggi. Definisi dari sekolah tinggi itu sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup suatu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi agama Islam, sekolah tinggi ekonomi, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada sekolah tinggi tidak ada istilah fakultas yang membawahi program studi. Yang ada hanya istilah program studi. Nah, dan kelebihan dari sekolah tinggi itu sendiri yang pertama, sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan juga vokasi. Beberapa sekolah tinggi bekerja sama dengan kementerian, jadi lulusannya bisa langsung bekerja. Misalnya, sekolah tinggi akuntansi negara. Dan selanjutnya sekolah tinggi yang bekerja sama dengan kementerian biasanya menyediakan beasiswa selama masa pendidikan itu. Selanjutnya yaitu politeknik. Definisi dari politeknik itu sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan. Politeknik memberikan pengalaman belajar berupa praktik dan latihan yang memadai untuk membentuk kemampuan profesional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kelebihan dari politeknik itu sendiri yang pertama, masa studi di politeknik lebih cepat jika dibandingkan dengan S1. Dan yang kedua, beberapa politeknik negeri bekerja sama dengan perusahaan. Jadi, lulusannya bisa langsung bekerja. Misalnya, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang bekerja sama dengan perusahaan listrik negara atau PLN, tetapi pada jurusan tertentu. Yang selanjutnya yaitu akademik. Nah, definisi dari akademik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam suatu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Misalnya akademi kebidanan, akademi kepolisian, dan akademi keperawatan. Dan kelebihan dari akademi itu sendiri yaitu beberapa akademi bekerja sama dengan kementerian. Jadi lulusannya bisa langsung bekerja, misalnya Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan atau ATKP, atau Akademi Kepolisian dan Akademi Militer. Itu tadi materi bimbingan karir masa depan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.